Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Sri Yulia Santi, bisa dipanggil Bu Tanti ya. Saya mahasiswa dari IAIN Tulungagung yang mendapati tugas praktek mengajar di kelas 8E. Saya akan menemani kalian selama 6 kali pertemuan pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Materi SKI hari ini, kita akan membahas tentang perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, bidang sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. Selamat belajar dan tetap semangat ya! Perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu kemajuan di bidang sosial dan kemasyarakatan dan di bidang ekonomi. Yang poin A, kita akan membahas tentang kemajuan di bidang sosial dan kemasyarakatan. Kemajuan di bidang sosial kemasyarakatan yaitu munculnya berbagai kelompok dalam masyarakat yang makin heterogen, baik suku, bangsa, etnis, agama, dan berbagai unsur warga negara. Kemudian, kelompok masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah terbagi dalam beberapa kelas, yaitu yang pertama, kaum Muslim Arab, yang kedua, kaum Muslim non-Arab atau Mawali, yang ketiga, kaum Zimmi. Untuk yang pertama, kaum Muslim Arab. Siapa sih kaum Muslim Arab itu? Mereka merupakan orang-orang Islam yang berbangsa Arab asli. Kemudian yang kedua, kaum Muslim non-Arab atau Mawali. Siapa sih kaum Muslim non-Arab atau Mawali itu? Mereka merupakan orang-orang Islam yang bukan berbangsa Arab asli. Kemudian yang ketiga, kaum Zimmi. Siapa sih kaum Zimmi itu? Mereka merupakan orang-orang kafir yang berada di bawah naungan pemerintahan Islam atau orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Kemudian ada keluarga yang berperan penting dalam sosial kemasyarakatan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama keluarga Barmak, yang kedua dinasti Buwaihiyah, yang ketiga dinasti Seljuk. Keluarga Barmak. Keluarga Barmak adalah keluarga yang berbangsa Persia. Khalid bin Barmak merupakan keturunan keluarga Barmak yang menjadi Perdana Menteri pertama pada masa dinasti Abbasiyah. Diangkat sebagai wazir pertama kali, kemudian diganti oleh anaknya Yahya bin Khalid. Kemudian jasa terbesar Khalid bin Barmak adalah menumpas pemberontakan di Mesopotamia. Kemudian ada dinasti Buwaihiyah. Dinasti Buwaihiyah termasuk golongan Syiah. Berikut 4 pemimpin yang berperan penting pada masa dinasti Buwaihiyah. Yang pertama ada Ali bin Buwaih, yang kedua ada Hasan bin Buwaih, yang ketiga ada Jabal, yang keempat ada Ahmad bin Buwaih. Kemudian ada dinasti Seljuk, merupakan penguasa Muslim yang pertama di Turki. Wilayah yang terarabkan diantaranya Mesir, Suriah, Palestina, Persia, Aljazair, dan Maroko. Sekarang poin B, kita akan membahas tentang bidang ekonomi. Khalifah Al-Mansur merupakan tokoh utama peletak dasar ekonomi Abbasiyah.
Kesejahteraan seluruh rakyat Abbasiyah menjadi prioritas utama bagi para pemimpin dinasti tersebut untuk melaksanakan kekuasaannya dalam bidang ekonomi, terutama di awal periode perjalanan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Beberapa sektor dalam bidang ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu ada sektor pertanian, sektor perdagangan, kemudian sektor perindustrian. Pada sektor pertanian, pada sektor ini telah membangun banyak bendungan dan kanal-kanal, irigasi, serta terusan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani yang mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas panennya. Kemudian, sektor perdagangan. Perekonomian pada dinasti Abbasiyah meningkat pada zaman pemerintahan Al-Mahdi. Kemudian di kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Kemudian sektor perindustrian. Banyak kota-kota yang dibangun sebagai pusat-pusat industri, di antaranya yang pertama Basrah sebagai pusat industri gelas dan sabun. Yang kedua Kufah sebagai industri tekstil. Yang ketiga Hazaktan sebagai industri sutra. Yang keempat Damaskus sebagai industri pakaian jadi dan sutra bersulam. Kemudian yang kelima, Syam sebagai pusat industri keramik dan gelas berukir. Nah, sekian pembelajaran SKI pada hari ini. Sebagai bentuk kalian mengikuti pelajaran pada hari ini, silahkan mengerjakan latihan yang telah disiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempermudah segala urusan kita dan selalu meridhoi kita semua, serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga segera bisa dipertemukan dengan pembelajaran secara tatap muka dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.